Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya Allah kita akan belajar terkait dengan besaran, satuan, dan pengukuran untuk pertemuan kedua. Sebelumnya kita sudah belajar ya tentang apa sih itu besaran. Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Dan sebelumnya kita sudah belajar besaran pokok. Nah, ada 7 besaran pokok. Di sini Ibu akan menunjukkan beberapa besaran dan alat ukurnya, seperti panjang. Alat ukurnya adalah mistar, jangka sorong, mikrometer skrup, dan lain-lain. Massa itu ada neraca, waktu ada stopwatch, kuat arus ada ampermeter, dan suhu ada termometer. Dan seperti kalian lihat, untuk intensitas cahaya ada namanya kandelameter. Yang kita pelajari hari ini hanya untuk pengukuran panjang, massa, dan waktu. Pengukuran panjang. Pengukuran panjang ini ada 3 alat ukur yang akan kita pelajari hari ini, yaitu penggaris. Digunakan untuk mengukur panjang dengan skala terkecilnya yaitu 0,1 cm atau 1 mm. Kemudian yang kedua itu ada jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur pertama yaitu diameter sebuah pipa, baik itu dalam maupun diameter luar, dan ketebalan suatu benda. Selain itu juga dia dapat mengukur kedalaman suatu benda. Nah, skala terkecilnya itu sekitar 0,01 cm atau 0,1 mm. Yang ketiga ada mikrometer skrup. Nah, alat ukur ini memiliki tingkat ketidakpastian yang lebih kecil lagi, yaitu sekitar 0,01 mm atau 0,001 cm. Nah, digunakan untuk mengukur panjang atau ketebalan plat-plat aluminium yang tipis, ketebalan kertas, dan ketebalan benda lainnya yang memang diperlukan tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Alat ukur panjang pertama yang akan kita pelajari yaitu penggaris. Kalian pasti sudah sangat mahir sekali dalam menggunakan penggaris ya. Nah, bagaimana jika kasusnya seperti ini? Ada sebuah benda kita ukur dengan menggunakan penggaris. Terlihat bahwa skala awal dari benda tersebut diukur dari 0 cm. Sedangkan skala akhir terlihat itu 2,5 cm. Otomatis panjang benda tersebut adalah skala akhir dikurangi dengan skala awal. Yaitu berarti berapa nih? Ya, yaitu sekitar 2,5 cm. Sekarang bagaimana kasusnya jika kita mengukur tidak dari 0 seperti tampak pada gambar? Terlihat bahwa skala awalnya itu 4 cm, sedangkan skala akhirnya itu 7,5 cm. Artinya panjang pensel tersebut tinggal kamu kurangi aja skala akhir dikurangi skala awal, yaitu 3,5 cm. Nah, sekarang alat ukur panjang yang kedua adalah jangka sorong. Jangka sorong ini memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibanding penggaris. Nah, untuk bagian-bagian jangka sorong, pertama ada rahang bawah untuk mengukur diameter luar benda. Kemudian ada nomor 2 yaitu rahang atas untuk mengukur diameter dalam benda. Sedangkan nomor 3 fungsinya yaitu tangkai ukur untuk mengukur kedalaman benda. Skala utama digunakan untuk menyatakan ukuran utama suatu benda dalam bentuk satuan milimeter. Sedangkan skala nonius, selain skala utama dalam bentuk milimeter, ada juga dalam bentuk inci. Jadi kalau yang utama yang bawah, kalau yang inci itu yang atasnya. Nah, kemudian nomor 6 ini ada skala nonius atau skala terkecilnya lagi untuk menyatakan ukuran tambahan suatu benda dalam bentuk milimeter. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sih cara menggunakan jangka sorong. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu sih apa fungsi jangka sorong dan mikrometer skrup. Jadi, ketelitian pengukuran itu sangat diperlukan dalam mendesain sebuah alat. Kekurang telitian seringkali membuat alat tersebut tidak dapat berfungsi secara optimal. Nah, di sini makanya gunanya jangka sorong dan mikrometer skrup. Kita mulai dari jangka sorong dulu ya. Kalau yang bawahnya itu adalah mikrometer skrup. Kita mulai dengan yang jangka sorong terlebih dahulu. Oke. Nah, jangka sorong itu seperti ini. Kita pertama lihat fungsi yang paling pertama yaitu untuk mengukur diameter luar benda. Seperti apa caranya?
pertama, di sini lihat ya, cara mengukurnya itu kita putar pengunci ke kiri, kemudian buka rahangnya dan kita masukkan bendanya ke rahang bawah. Kemudian geser rahang agar tepat pada benda. Kemudian putar lagi penguncinya ke kanan. Kita coba lagi ya. Kita coba play. Paling pertama adalah putar pengunci, buka rahang bawah, masukkan benda, geser lagi rahang bawah, kemudian kita kunci lagi. Seperti itu ya. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana mengukur diameter dalam benda. Oke, caranya sama seperti tadi, hanya berbeda meletakkan bendanya. Pertama, putar seperti tadi, kemudian masukkan bendanya itu di atas, di rahang atas, kemudian kita kunci lagi ke kanan. Kita coba play lagi. Pertama, kita buka penguncinya, masukkan benda yang akan diukur diameter dalamnya, kita buka rahang atas, kemudian kita klik lagi. Seperti itu. Selanjutnya kita mengukur kedalaman benda. Caranya itu pertama, putarlah pengunci ke kiri, kemudian buka rahang sorong hingga ke ujung lancip menyentuh dasar lubang. Putar pengunci ke kanan seperti pada gambar ya. Putar penguncinya, kita play lagi. Kemudian kita masukkan yang tangkai kedalaman tadi ke dalam pipa yang akan diukur kedalamannya, kemudian kita kunci seperti itu. Nah, pada jangka sorong ini ada yang namanya skala utama ya, dan ada juga skala Nonius. Kalau skala utama ini menunjukkan satuannya itu cm. Kalau kamu mengukur pakai skala utama yang bawah. Nah, seperti yang kita tahu, kalau jangka sorong ini memiliki batas ketelitian 0,1 mm. Nah, itu skala utamanya, yaitu dalam bentuk cm. Dan yang bawahnya yang bisa digeser itu adalah skala Nonius. Sekarang kita akan mengetahui bagaimana cara membaca skala pada jangka sorong. Pertama, kamu lihat di sini pada angka di skala utama menunjukkan ada angka 4, ya nggak, ada 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kamu lihat dulu nih, di skala Nonius ini yang angka 0-nya itu terletak pada angka berapa di skala utama. Angka 0 ini terletak atau sejajar dengan angka di skala utamanya itu 4,7. Benar ya, antara 4 dan 5, dan dia terletak di 4,7 cm. Maka kita catat 4,7 cm. Kemudian yang kedua, kamu tambahkan dengan skala pada Nonius yang sejajar atau berhimpit dengan skala utama. Di sini terlihat di skala Noniusnya itu yang berhimpit ada di angka 4. Maka jadi 0,4. Yang kamu tambahkan 4,7 cm yang atas ditambahkan dengan 0,4 mm pada skala Nonius. Jadi 4,74 cm. Seperti itu. Nah, kita lihat lagi ya, kita coba lagi cara membaca nilai yang terukur pada jangka sorong. Nah, kita lihat di sini skala utamanya itu dimulai dari angka 0. Angka 0-nya itu terletak pada 2, berapa? Itu 2,7 kan? Ya, antara 2 sama 3 itu terletak di 2,7, belum sampai di 2,8. Berarti skala utamanya itu 2,7. Dan ya itu kan 2,1, 2,2, 2,3, itu 2,5, 2,6, 2,7 ya, belum sampai 2,8 kan angka 0 yang di skala Noniusnya. Nah, setelah itu kalian lihat skala Noniusnya yang berhimpit atau sejajar dengan skala utamanya ada di angka 6 kan, maka di situ jadi 0,06 cm kalau dalam bentuk cm. Kalau kita pengen mengubah langsung dalam bentuk cm. Ya, kita lihat bahwa nah angka 6-nya itu yang berhimpit atau sejajar dengan skala yang utamanya. Maka itu jadi skala Noniusnya 0,06 cm. Tinggal kita tambahkan saja. Jadi skala utamanya 2,7 dan skala Noniusnya 0,06 cm. Kalau kamu pengen mengubah dalam bentuk cm, maka akhirnya jadi 2,76 cm.
sekarang kita akan lanjut ke pengukuran panjang menggunakan alat ukur micrometer scope. Micrometer scope ini dia punya kelebihan lebih teliti lagi dibandingkan jangka sorong. Nah, untuk bagian-bagiannya, pertama ada nomor 1, poros tetap. Jadi dia itu sebagai penahan agar benda itu ketika diukur tidak bergeser. Nah, kemudian nomor 2, poros geser. Itu juga sama, menahan, tapi yang ini bisa digeser, yaitu mengarah maju mundur benda yang akan diukur pada poros tetap. 3 ini ada rangkanya seperti penyangganya untuk menghindari terjadinya pemuaian panjang yang dapat mengganggu proses pengukuran. Nah, nomor 4-nya di sini sebagai pengunci agar benda yang akan diukur ini tidak terlepas saat pengukuran. Nomor 5 itu adalah skala utamanya. Ya, nomor 5 ini adalah skala utama. Kemudian yang nomor 6-nya itu adalah skala noniusnya. Ya, skala nonius atau skala putar. Dan di situ ada skala noniusnya. Kemudian nomor 7 dan 8 ini adalah sebagai pemutar untuk memutarkan si skalanya. Dan nomor 8 itu sebagai penguncinya juga untuk mengencangkan gitu. Nah, bagaimana sih cara mengukur dengan menggunakan micrometer scope? Oke, pertama seperti ini ya bentuk dari micrometer scope. Dia itu punya ketelitian 10 kali lipat daripada si jangka sorong. Jadi dia bahkan bisa mengukur ketebalan kertas 1 lembar. Nah, di sini ada poros tetap, tadi poros geser atau putar, ada skala utama, kemudian ada skala nonius, ada pemutarnya, dan ada penguncinya juga. Nah, bagaimana sih kita mengukur ketebalan suatu benda menggunakan micrometer scope? Nah, untuk perlu diketahui bahwa micrometer scope ini untuk mengukur ketebalan suatu benda yang benar-benar sangat tipis. Bisa kertas, bahkan bisa mengukur diameter kawat. Pokoknya benda-benda yang memiliki tingkat ketebalan yang paling kecil banget, kayak tipis-tipis, itu bisa menggunakan micrometer scope. Nah, di sini cara menggunakan micrometer scope adalah pastikan pengunci dalam keadaan terbuka. Jadi kita putar dulu penguncinya, ya. Pengunci ini kita putar dulu agar dia bisa kita masukkan bendanya ya. Kemudian bukalah rahangnya pasti rahang geser ya, dengan cara memutar ke kiri pada skala putar hingga benda dapat dimasukkan ke rahang. Kita putar, nanti itu kita putar caranya. Nah, kemudian letakkan benda yang diukur pada rahang dan putar kembali sampai tepat ke benda. Nah, kita contoh di sini untuk mengukur baut ya, yang sangat kecil. Kita putar lagi ke kiri. Nah, kemudian baru kita putar pengunci sampai skala putar dapat digerakkan dan terdengar bunyi klik kayak gitu. Nah, jika sudah, kita hanya tinggal membaca pada skalanya, skala utama dan skala noniusnya. Bagaimana sih cara membacanya? Cara membaca skala pada micrometer scope. Nah, kita harus kenal dulu, itu skala utama yang panjang itu ya, itu namanya skala utama. Skala utama ini ada angkanya. Dari angka 0, terus ada garis di bawahnya itu menunjukkan angka 0,5. Atasnya 1, bawahnya berarti 1,5. Jadi di antara angka 1 dan 2 pasti di bawahnya ada garis tengahnya 3,5 seperti itu. Skala putar itu yang bisa diputar. Nah, itu adalah skala putarnya atau menunjukkan skala noniusnya. Seperti itu. Nah, bagaimana cara membacanya? Contoh di sini kita akan mencoba meletakkan benda di situ. Nah, lihat sini ada 8,5. Nah, di situ ada 8,5. Nah, situ ya.
Berarti itu kan udah lebih dari 8,5. Kamu tambahin dengan skala yang sejajar dengan atau berhimpit dengan skala nonius. Itu ada di angka 30. Berarti tinggal kamu tambahin aja 8,5 ditambahin 0,30. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti akan ada di selanjutnya. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya bagaimana sih cara membaca nilai yang terukur pada micrometer scope. Paling pertama kita coba dengan di sini. Kita lihat di sini ada angka 5, kemudian ada bawahnya 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8. Belum sampai 8,5 ya. Berarti di situ skala utamanya menunjukkan 8 mm. Kita lihat mana yang berhimpit yang sejajar dengan skala utama dan skala nonius, ada di angka 16. Berarti itu menunjukkan 0,16. Tinggal kita tambahin aja 8 mm ditambahkan 0,16 mm. Hasil akhirnya yaitu 8,16 mm. Kasus kedua gimana? Nah, di sini terlihat 3, kemudian udah ada lebih 3,5. Berarti skala utamanya menunjukkan angka 3,5 mm. Sedangkan yang sejajar atau berhimpitnya ada angka 24 ya. Berarti skala noniusnya itu menunjukkan angka 0,24. Setelah itu kita tambahkan sama seperti tadi, 3,5 ditambah 0,24 sehingga menjadi 3,74. Seperti itu untuk lebih jelasnya.